Bicara sedikit politik kedaerahan di tahun 2024, tepatnya Agustus tahun 2024 akan ada pilkada, pilihan gubernur. Di Jawa Barat kemungkinan besar yang bermain adalah Ridwan Kamil lagi, yang sekarang ke Golkar. Melawan siapa menurut sahabat Jawa Barat yang pantas dan bisa melawan Ridwan Kamil di Jawa Barat? Kemudian di Jawa Tengah, kemungkinan besar Mas Gibran di tahun 2024 akan menjadi calon gubernur. Dan coba kita kira-kira, Mas Gibran dicalonkan melalui Golkar, Gerindra, atau PDIP? Lalu Gubernur DKI Jakarta kemungkinan besar yang bertanding adalah Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sementara Gubernur Jakarta tahun periode 2022-2024 yang merupakan orang lama di DKI, pernah jadi wali kota Jakarta Utara, menangani waduk fluid yang sukses di zaman Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta. Kemungkinan Heru juga akan dicalonkan oleh Golkar untuk Jakarta tahun 2024-2029. Nah, ada yang menarik dari data ini bukan? Golkar sudah jadi partai istana nampaknya. Dan ini tidak salah, ini langkah strategis, ini langkah pintar. Golkar partai senior, Golkar partai pemerintah siapapun presidennya. Lah, PDIP bagaimana? Bukannya dulu Gibran di PDIP? Apa mungkin tahun 2024 ke Jawa Tengah Gibran pindah ke Golkar? Maka jawabannya adalah kalau PDIP mencalonkan Gibran, maka Golkar juga ikut mendukung. Kalau PDIP punya calon lain, tidak mencalonkan Mas Gibran, Mas Gibran tetap punya perahu di tahun 2024, yaitu lewat Golkar dan Gerindra. Kita buktikan dengan video berikut ini. Pak, isunya kan Mas Gibran mau ke pencalonan gubernur dari Pak Prabowo sendiri bagaimana? Hanya saya lihat beliau pemimpin muda yang sangat potensial. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Ya kami cocok sama Mas Gibran juga. Pak, kalau di Mas Gibran itu kan ada dua daerah yang dirapat untuk maju di Jawa Tengah dan DKI. Kalau Pak Prabowo sendiri melihatnya lebih tepat gimana Pak? Beliau di mana aja pas loh. Pak Prabowo kan Sama kemarin saya ya, saya lihat. Bapak sendiri akan mendukung? Saya dukung. Saya kira dari dulu saya dukung ya. Gibran. Tapi kalau melihat profilnya sendiri, Pak Prabowo merasa Mas Gibran lebih cocok ke DKI atau Jawa Tengah? Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok, dua-duanya beliau pasti berani. Kemudian untuk memuluskan rencana besar para gubernur Pulau Jawa tersebut, maka tidak ada yang terpenting yaitu kemenangan di Februari 2024. Untuk semua itu incumbent yang kalau digabungkan ada 3 aliran partai besar yaitu Gerindra, Golkar, PDIP yang secara bersama-sama menggembosi oposisi yang dalam hal ini posisinya adalah 2 partai besar PKS dan Demokrat. Nasdem hingga saat ini adalah masih partai pendukung pemerintah. Menterinya tidak ada yang dicopot walaupun Nasdem mencoba bermain 2 kaki dengan mencalonkan Anies yang mewakili sisi oposisi. Akhir-akhir ini kita semua melihat bahwa Nasdem agak sedikit berubah sekarang setelah Pak Surya Paloh mengadakan pertemuan dengan Opung Luhut yang mana Pak Menko juga pemegang jabatan politik sebagai Ketua Dewan Penasehat Golkar. Waktu itu bertemunya mereka di Eropa. Pertemuan politik berkelanjutan di Jakarta. Pak Surya Paloh bertemu dengan Ketum Golkar, Pak Erlangga. Sejak saat itu terlihat agak kendor dukungan Nasdem di lapangan terhadap Anies. Dan adakah deal-deal politik di belakang pertemuan tersebut? Mana ada yang tahu kecuali mereka yang menjabat dan ikut dalam pertemuan tersebut. Kita hanya bisa mengamati tindak tanduk langkah geraknya saja. Maka secara analisa politik untuk memutuskan pengaruh kekuatan incumbent beyond 2024 atau di atas 2024 ke sana, maka batu sandungan bersama adalah Anies Baswedan harus secara bersama-sama digembosi. Di sisi lain, partai besar Banteng di tahun 2024, partai Moncong Putih itu PDIP punya grand design sendiri yaitu akan mencalonkan orang dalam terutama keluarga. Karena kalau bukan keluarga kemungkinan besar dinasti Soekarno di dalam partai tersebut bisa beresiko kehilangan partainya. Bayangkan kalau yang menjadi penguasa adalah musuh organik PDIP. Apa nggak baju oranye bertulisan KPK itu anggota partai hingga elitnya dibungkus semua oleh lawan politik yang berkuasa nanti? Mending dibungkus aja sekarang peluang lawan tersebut biar nggak bisa tanding. Bener deh, apa yang terjadi nanti di PDIP dibuatkan munaslup untuk mengganti ketua umum dan pejabat lainnya di PDIP oleh penguasa nantinya. Bagaimana tuh? Hilang kekuatan keluarga Soekarno di PDIP dan tidak boleh ini terjadi. Kesimpulan PDIP untuk tidak membuat oposisi menang di tahun 2024 kemungkinan besar tetap akan bergabung dengan istana yang sudah punya KIB dan Gerindra di dalam menggembosi bersama dalam tanda petik peran oposisi terutama tokoh targetnya Anies Baswedan. By all means
Pokoknya Anies tidak boleh mentas, Anies tidak boleh manggung. Sungguh, pengamat politik banyak yang ragu dalam hatinya dengan langkah oposisi mendeklarasi Anies karena sesungguhnya elit Partai Demokrat adalah safety player, pemain aman yang ingin gabung pemerintah, dan juga elit PKS sangat ingin bergabung dengan pemerintah di tahun 2024 ke sana. Karena mereka lapar dalam 10 tahun terakhir, kering sudah cuan di dompet. Dengan berat hati rasanya mendukung Anies karena euforia para konstituen di kelas bawah. Rakyat oposisi mendukung Anies kencang sekali, namun elit tetap di pikirannya adalah akan bergabung dengan siapa saja yang menang. Bisa jadi pendulumnya saat ini adalah di tangan Nasdem, dan inilah kehebatan Surya Paloh. Bayangkan apa yang terjadi kalau di last minute dia cabut dukungan ke Anies dan dia balik badan ke incumbent ketika akan mengajukan pendaftaran di KPU. Ambiar langsung Demokrat dan PKS, ambiar peluang Anies jadi RI 1. Mas Ganjar yang juga banyak digadang-gadang sesungguhnya bukan maunya PDIP. Sulit akan manggung di tahun 2024 karena Ganjar hanya bisa dicalonkan jika terjadi konsolidasi politik dan kekuasaan PDIP dengan istana terjadi. Sungguh tidak ada kekuatan terbaik di tahun 2024 adalah ketika incumbent yang di 2019 dan 2024 ini masih tetap bergabung di tahun 2024 hingga 2029, yaitu kekuatan politik PDIP, KIB, Gerindra, PKB masih bergabung dengan calon mereka atur-atur sendiri, belah-belah jabatan dan belah-belah kue APBN ke depannya sendiri. Tokoh panggung Prabowo, Erlangga, Puan, Ganjar dikombinasi untuk jabatan 1, 2, 3, 4 di tanah air Indonesia. Jadi Prabowo Ganjar Capres Wapres misalnya, jabatan sejenis Perdana Menteri yang sekarang dipegang Opung, dipegang Mas Erlangga, dan Mbak Puan tetap di DPR. Kita semua tahu jabatan Wapres adalah jabatan vote getter saja dan secara kekuatan jabatan tidak punya pengaruh besar dalam menjalankan pemerintahan. Ban serap untuk upacara-upacara sosial politik. Kalau skenario ini terjadi, yaitu incumbent versus incumbent, kemungkinan besar Partai Demokrat akan bergabung, juga PKS. Maka bisa kertas putih lawannya incumbent karena Nasdem sudah duluan di sana. Lalu Anies gimana? Ya itulah politik, sangat dinamis dan syarat kepentingan.